memiliki banyak ide, memiliki banyak gagasan, memiliki pemikiran-pemikiran yang visioner. Itu adalah modal awal untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang kedua adalah memiliki cukup uang untuk modal usaha. Tidak kita pungkiri, segala sesuatu membutuhkan uang. Dan yang ketiga adalah memiliki jiwa pelaksana. Nah, jiwa pelaksana adalah orang yang dapat melaksanakan instruksi-instruksi daripada pimpinan. Kalau kita gambarkan bahwasannya banyak sekali mahasiswa yang baru masuk sekolah di universitas misalnya. Mereka memiliki teman-teman baru. Identik mereka memiliki teman-teman. Lalu kita gambarkan bahwasannya seperti ini. Biasanya secara pertemanan itu mereka menginginkan sesuatu yang baru. Yuk kita buka usaha. Yuk kita mendirikan organisasi dan lain sebagainya. Ceritanya berkumpullah 4 orang tersebut. Nah, di antara 4 orang ini semuanya adalah tingkatannya adalah mahasiswa. Mereka menyampaikan ide dan gagasannya masing-masing. Orang pertama bilang, yuk kayaknya ini cocok nih kalau kita buka usaha bakso. Orang yang kedua bilang, bakso mah nggak cocok, udah banyak. Enaknya soto katanya. Soto apa? Soto Betawi. Orang ketiga bilang, kayaknya bakso soto juga udah nggak bagus. Enaknya apa? Cendol lah atau apalah segala macam. Lalu orang keempat bilang, cendol juga udah nggak bagus. Yang lagi rame mah tuh di tempat saya ada roti bakar. Kayak roti bakar Edi itu rame banget. Nah, akhirnya ceritanya cukup sampai di situ saja. Nggak jalan. Usaha nggak jalan, hubungan pertemanan jadi nggak bagus. Karena apa? Mereka tidak dapat mengelola SDM dengan baik. Semuanya masuk dalam kategori orang-orang yang memiliki ide semua di situ, konseptor semua. Nah, sebaiknya bagaimana? Oke, satu yang memiliki ide gagasannya, tinggal kita cari kira-kira modalnya berapa. Modalnya udah ada, kita cari orang yang punya modal. Lalu kita cari orang yang bisa melaksanakan. Nah, dengan demikian pastinya tidak banyak bercerita tentang ide, dan ide-ide. Nah, maka dari itu, yuk sama-sama kita memulai sesuatu dari yang kecil dulu. Segala sesuatu yang besar itu pastinya dimulai dari yang kecil. Yang selanjutnya adalah jangan pernah mengatakan bahwasannya aku nggak cocok menjadi seorang pengusaha. Karena aku pernah mencoba jualan keripik singkong, tapi aku nggak laku katanya. Nggak ada yang beli. Berapa kali mencoba usaha? 1 kali. Nah, bukan berarti 1 kali itu dianggap bahwa saya tidak berbakat dalam usaha. Ya tidak. Bukan berarti demikian. Nah, maka dari itu harus berupayakan berkali-kali. Kalau belum 100 kali berupaya mencoba, jangan mengatakan bahwa aku tidak berbakat. Harus 100 kali dulu. Kenapa bicara 100 kali dulu? Karena hitung-hitungan logika dari 100 kali usaha yang kita jalankan, masa iya nggak ada satupun usaha yang bisa jalan. Nah, maka dari itu harapan saya adalah kita di sini diskusi bersama, para ahli di sini ada banyak, sampaikan apa yang menjadi keluh kesah, suka duka yang Bapak Ibu rasakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para pemateri dapat diimplementasikan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita nanti mungkin bisa buka sharing sesi diskusi. Terima kasih Pak Syahrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi yang paling singkat tapi sangat padat dan jelas. Ya, bagi yang sangat memperhatikan apa yang beliau sampaikan tadi, ada yang paling inti yang beliau sampaikan, yaitu unsur wirausaha itu kalau hanya ide terus-terusan nggak akan pernah berkembang. Kalau hanya uang nanti kita dibodohin orang. Ya kan? Kalau nggak ada yang melaksanakan juga tidak bisa berjalan. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya kita berwirausaha, kalau jatuh ya harus bangkit lagi. Karena tidak ada istilah kalau berwirausaha itu kapok. Harus, namanya juga kita usaha,
kita harus berkali-kali. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Begitu. Itu pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Ramdan. Tadi saya kekurangan menyampaikan gelar beliau. Ternyata ada SE1, SPD, SE, dan MM di belakang nama beliau. Jadi teman-teman jangan lupa gelar beliau nanti ada door prize. Kemungkinan akan saya akan bertanya, akan saya timbulkan beberapa pertanyaan untuk para Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati. Baik, apakah ada pertanyaan? Silahkan langsung disampaikan di kolom chat. Kita berikan 3 penanya terbaik. Silakan, ada yang bertanya? Baik. Ini ada dari Mas Lilo SYH. SYH ini nggak tahu saya apa singkatannya, mungkin asal jangan sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini ada. Jadi bagaimana untuk mengelola SDM jika untuk memulai usaha dengan berbagai karakter manusia? Oh, berarti begini, Pak. Ini pertanyaan yang luar biasa karena kita satu komunitas atau satu kelompok usaha menemukan karakter yang beragam, berbagai macam. Bagaimana caranya untuk memulai usahanya? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana cara mengelola SDM dengan berbagai karakter? Poinnya adalah mengumpulkan SDM-SDM yang dapat menunjang usaha kita. Minimal ada 3 hal tersebut. Cari orang-orang yang memiliki ide gagasan yang luar biasa. Yang kedua, cari orang yang sekiranya memiliki modal untuk menunjang usaha. Dan yang ketiga adalah cari orang yang sekiranya bisa melaksanakan daripada ide gagasan tersebut. Insya Allah itu adalah modal awal untuk mengorganisir SDM agar usahanya bisa berjalan. Oke, cukup. Nah, itu jawabannya berkaitan dengan 3 unsur yang tadi disebutkan oleh beliau. Kalau kita mau usaha kita berjalan dengan baik, kita cari yang pintar, yang seragam, yang bisa memberikan ide kepada kita, terus kemudian juga bisa memberikan modal, nah terus juga bisa melaksanakan ide kita. Nah, kalau 3 unsur ini ada dalam kelompok wirausaha, maka usaha kita akan sukses, insya Allah. Nah, tapi kalau seandainya kita punya ide, terus juga kita punya uang, nah kita tinggal mencari bagaimana mencari orang yang khusus untuk melaksanakan usaha kita. Saya kira itu yang kedua, pertanyaan yang kedua, ini saya ingin bertanya, untuk memutuskan banyak usulan dan gagasan harus seperti apa agar tidak menjadi konflik, Pak Dokter? Baik, segala sesuatu tentunya harus diserahkan kepada ahlinya yang memiliki kompetensi di bidangnya. Jika sesuatu perkara diputuskan oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Maka dari itu, di dalam satu tim itu harus ditentukan siapa pemimpinnya. Pemimpin untuk memutuskan suatu perkara tersebut. Kalau semuanya jadi pemimpin, lalu keputusan mana yang akan diambil? Nah, maka dari itu, tentukan dulu karakteristiknya. Seperti itu, Pak Sahrani. Yuk, siap. Lanjut, 1 orang lagi saya akan bacakan. Ide untuk membuat usaha sudah ada, misalnya modalnya juga sudah ada, tapi untuk mengelolanya belum bisa. Oh ya, tadi itu kayaknya sudah terjawab. Cari orang yang bisa melaksanakan. Oke, cukup ya Bapak Ibu semuanya, karena Pak Dokter akan pamit undur diri di depan kamera kita semua, karena berhubung beliau akan rapat bersama pimpinan Ganesha. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Muhammad Ramdan SPD SEMM yang sudah berhadir di depan kita semua untuk memberikan materi yang luar biasa singkat tapi sangat padat dan jelas. Terima kasih Pak Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin live dulu ya.
Terima kasih Pak Eki Noviar dan panitia yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Baik, Bapak Ibu semuanya, karena berhubung kita akan masuk ke pemateri kedua, tapi sebelumnya saya minta kepada operator untuk menghadirkan video sebagai refresh kita kali ini menuju ke pemateri kedua. Video GLP. Kita minta kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk memperhatikan video berikut ini. Ini adalah profil GLP. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Kali ini kita akan sambut pemateri kedua. Beliau adalah seorang pejabat sekaligus juga praktisi dan akademisi. Beliau adalah Bapak Yanuar Prihatin, MSI, sebagai seorang motivator cahaya sekolah kehidupan, juga anggota DPR RI periode 2014-2024, juga sebagai dosen Universitas Jakarta dan sekaligus peneliti. Bapak Yanuar Prihatin akan menyampaikan materi tentang peran dan dorongan legislator dalam menciptakan pengusaha muda yang sukses. Pada Bapak Prihatin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Izin Pak, suaranya bisa didengar? Alhamdulillah sudah Pak, stabil. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia, moderator, dan seluruh keluarga besar Ganesha. Selamat pagi kepada semuanya. Salam silaturahmi, salam sehat, salam semangat, salam sejahtera, salam sukses untuk kita semua. Senang sekali pagi ini kita bisa hadir bersama di ruang virtual ini. Apalagi ini topiknya luar biasa menarik dan penting. Ini soal wirausaha. Kenapa ini menarik dan penting? Tadi baru saja kita melihat data dari video tadi. Jumlah wirausaha kita masih tergolong rendah. Kita kurang lebih sekitar 3,1%. Sementara standar negara maju itu kurang lebih 14%. Nah, dibandingkan Malaysia saja kita sudah tertinggal. Malaysia itu sudah di kisaran 5%, apalagi Singapura di sekitar 7-9%. Sehingga pertanyaannya, bagaimana cara kita membuka diri untuk masuk ke dunia yang luar biasa ini, yaitu dunia wirausaha. Izin saya ingin menyampaikan bahwa saya selama ini juga banyak bergerak di dunia trainer-trainer, di dunia entrepreneur. Saya ada satu program yang saat ini masih dalam proses pengembangan dan sudah dimulai 2-3 tahun lalu, yaitu menuju 1 juta entrepreneur muda Indonesia. Salah satu di dalamnya termasuk Santripreneur. Ini satu program untuk mendorong, menggalakkan dunia wirausaha di kalangan santri, di kalangan pesantren. Jadi ketika Pak Eki kontak saya untuk hadir di acara ini, saya langsung menyatakan yes, oke, karena acara ini luar biasa. Meskipun hari ini saya ada jadwal juga ini Pak Eki. Jadwal acara di Yogyakarta, tapi setelah ditimbang-timbang saya ke Jogja, Pak hadir di sini, akhirnya saya putuskan sudah saya hadir di sini dan ke Jogja saya pending dulu penerbangan yang berikutnya. Nah teman-teman yang saya hormati, pertanyaannya kira-kira sederhana, simpel begini. Kalau kita ingin jadi wirausaha sukses, jadi entrepreneur muda sukses, kira-kira apa syarat yang harus kita miliki? Ini penting supaya kita nggak salah paham. Karena di luaran sana banyak orang salah paham. Salah paham itu kira-kira begini. Ini ada contoh menarik mungkin. Sebuah pabrik sepatu besar di Indonesia. Dia ingin buka investasi di Afrika, negara Afrika. Kemudian dia mengutus orang untuk datang ke Afrika. Diutuslah orang itu datang ke sana, orang pertama. Setelah dia melihat kondisi Afrika, kok kondisinya kayak begini ya? Orang masih nggak pakai sepatu, terus orang masih lebih banyak kalau bahasa kita itu pakai sendal, bahkan sebagian juga nyeker. Sehingga kemudian dia lapor kepada bosnya di Jakarta. Apa kesimpulan dia? Pak, sebaiknya jangan buka pabrik sepatu di Afrika. Loh, kenapa? Soalnya kalau kita buka rugi, Pak. Kita jangan investasi pabrik sepatu di Afrika. Kenapa? Di sana orang belum punya sepatu, belum pakai sepatu, tidak akrab dengan sepatu. Sepatu adalah sesuatu yang sangat mewah di sana. Dan orang tidak familiar dengan budaya sepatu. Jadi untuk apa, Pak, kita buka pabrik sepatu di sana? Itu kesimpulan orang yang pertama. Kemudian dikirim lagi orang yang kedua. Orang yang kedua ini dikirim juga ke Afrika, tempatnya sama, lokasinya kurang lebih sama, keadaannya juga sama, karena memang tempat yang dituju sama. Tapi ketika dia pulang, dia menghasilkan kesimpulan berbeda. Apa kesimpulannya? Dia bilang, Pak, perusahaan kita harus segera buka pabrik sepatu di Afrika. Harus segera, Pak. Harus segera diputuskan oleh manajemen. Loh, kenapa alasannya? Di sana orang nggak pakai sepatu, Pak. Di sana budaya sepatu masih sangat rendah.
Di sana orang masih belum familiar dengan sepatu. Budaya sepatu belum tumbuh hebat di sana, Pak. Jadi sekarang kita harus mulai saatnya buka untuk sepatu di sana. Bayangkan, saya ingin menyampaikan problem sama, yang dilihat sama, bahkan mungkin tempatnya sama, tapi bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Satu berkata tidak perlu investasi sepatu di sana. Kenapa? Karena dia melihat ya Afrika nggak cocok untuk sepatu. Orang masih awam dengan sepatu. Tapi yang kedua malah kesimpulannya berbeda. Pak, ini harus buka investasi di sana segera secepatnya. Nah, teman-teman, saya ingin menyampaikan kira-kira begini. Banyak di antara kita, jaringan nggak bagus banyak. halo, banyak di antara kita seringkali ketika memulai usaha, ketika ingin membangun satu usaha, lebih terfokus kepada aspek-aspek yang ada di luaran sana. Sehingga kita lupa hal-hal penting yang harusnya kita lakukan di awal. Kalau kita pakai rumus Asep minta tolong speakernya untuk di Oke lah. Oh, masang ini ya, keramik ya? Oke, mantap. Asep mohon izin. Operator mohon izin untuk di mute terlebih dahulu Pak Asep agar tidak mengganggu suara pemateri. Baik Pak, terima kasih. Oke, bisa dilanjut ya. Siap. Silakan, Pak. Ada John Maxwell namanya. John Maxwell ini seorang trainer luar biasa, seorang motivator kelas dunia. Dia punya rumus yang simpel tentang bagaimana seseorang bisa meraih tingkat kehidupan yang lebih baik. Dia kira-kira berkata begini, setiap orang pada dasarnya bisa mencapai impian apapun dalam hidupnya. Bahkan impian terbesar sekalipun dia bisa raih. Asal satu syaratnya, yaitu meningkatkan kemampuan diri. Meningkatkan kemampuan diri. Kira-kira begitu rumus yang disampaikan oleh John Maxwell. Nah, rumus ini kelihatan sederhana, tapi ketika kita bedah lebih lanjut, dia justru akan memiliki satu daya cipta yang luar biasa. Satu daya dorong yang amazing, yang bisa membuat orang merubah apapun di dalam hidupnya. Kenapa begitu? Karena kalau ketika bicara kemampuan diri, maka poin pertama adalah apa sih yang ada di dalam diri kita? Kira-kira begitu. Apa sih kekuatan yang kita miliki hari ini? Dan apa sih yang membuat kita tergerak melakukan sesuatu? Saya menyebut ini dua bagian di dalam dunia entrepreneur ini, kalau pakai istilah kemampuan, atau pakai istilah lain adalah keahlian, itu ada dua jenis keahlian yang nanti harus kita kembangkan. Yang pertama hard skill, yang kedua soft skill. Jadi di sebelah sini hard skill, yang sebelah sini soft skill. Hard skill itu adalah lebih merupakan kemampuan teknikal manajerial. Teknikal manajerial ini kaitannya dengan dunia luar. Kira-kira begitu. Contoh misalnya kalau dalam dunia usaha, setidaknya empat hard skill itu harus kita punya. Pertama, kemampuan manajemen keuangan. Kemampuan manajemen produksi. Ketiga, manajemen SDM, tadi sudah disampaikan. Yang keempat, kemampuan manajemen pemasaran. Punya hard skill ini saja sudah luar biasa. Manajemen keuangan misalnya, dia akan punya keahlian bagaimana sih cara mengakumulasi modal, bagaimana cara menarik modal, bagaimana cara menarik orang berminat untuk investasi di usahanya atau kerjasama di usahanya. Jadi dia mengetahui di mana sumber modal, di mana kebutuhan modalnya, dan bahkan dia sudah sangat paham, sangat ahli bagaimana sih cara menciptakan modal jika dia tidak punya modal. Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, akuntansi, soal laporan rugi laba, dan seterusnya dia sangat kuasai.
Yang berikutnya manajemen SDM. Ini soal bagaimana teknik mengelola orang supaya orang bisa bergerak mencapai apa yang diinginkan di dalam usaha itu. Kalau soal pemasaran, ini juga sesuatu yang menarik karena hari ini kita menjadi sangat ditantang untuk apa yang disebut dengan pemasaran online. Pemasaran konvensional yang offline tetap berjalan, tapi sekarang ditambah lagi dengan online market. Dan muncullah marketplace di mana-mana. Ini untuk masuk ke marketplace misalnya menggunakan online market itu juga perlu keterampilan sendiri, punya keahlian sendiri. Jadi bayangkan hard skill ini juga memiliki cabang-cabangnya sendiri. Nah yang menarik adalah apakah ketika orang sudah punya hard skill dia bisa sukses dalam wirausaha? No, jangan salah paham. Saya ingin menyampaikan hard skill bukanlah segala-galanya. Karena justru yang harus kita kenali dari awal adalah soft skill-nya itu. Soft skill adalah sejenis keahlian di dalam rangka pengenalan dirinya, mengenali kekuatan dirinya, dan kemudian mendayagunakan kekuatan dirinya. Sehingga hard skill yang ada itu tadi bisa beroperasi dengan tepat dan benar. Soft skill itu apa? Soft skill itu segala sesuatu yang melekat pada diri kita. Kira-kira begitu. Apa yang melekat pada diri kita? Yang melekat pada diri kita itu 4. Ada 4 tingkatan. Yang pertama mind, pikiran. The power of mind, kekuatan pikiran. Yang kedua the power of soul atau heart, kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan hati. Yang ketiga the power of words, kekuatan kata-kata. Dan yang keempat adalah the power of action, kekuatan tindakan. Nah ini semua dari mulai pikiran, hati, kata-kata, dan tindakan, ini semuanya ada di dalam diri kita. Itu adalah energi genuine yang kita miliki sejak lahir dan sampai hari ini itu melekat pada diri kita, siapapun, latar belakang apapun, agamanya, pendidikannya, jenis kelaminnya, hari ini kayak apapun kita, itu nggak penting. Karena seluruh 4 kekuatan itu ada dan dimiliki oleh setiap orang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mendayagunakan pikiran kita? Itu jauh lebih penting ketimbang bagaimana cara kita mendayagunakan market. Market tidak akan berdaya ketika pikiran kita juga belum berdaya guna. Nah, masalahnya adalah banyak orang mengabaikan kekuatan pikiran. Hanya 12% saja energi pikiran baru dimanfaatkan oleh kebanyakan orang. Hanya baru sekitar 12% saja. Yang 88% masih tersimpan, belum dimanfaatkan. Itu ibarat raksasa tidur yang belum dibangunkan. Jadi orang tanpa sadar sebetulnya dalam hidup ini lebih banyak menggunakan 12% energi pikiran. Yang 88%-nya masih off. Padahal kalau ingin masuk dunia wirausaha, yang 88% kekuatan pikirannya harus dimanfaatkan dan digunakan. Yang kedua, kekuatan hati. Kekuatan hati lebih berkaitan akhirnya dengan soul, jiwa, dengan attitude, dengan mental, dan seterusnya. Satu contoh tadi disebut soal contoh konsistensi. Contoh, orang harus fokus, orang harus kerja keras, orang harus percaya diri, punya keyakinan yang kuat, punya mental baja, gagal 3 kali, it's okay, itu hal biasa. Bahkan gagal berkali-kali dia bisa terima dan dia tetap akan tumbuh. Nah ini bukan soal sederhana karena ini soal mental, soal attitude dan ini menunjukkan kekuatan hati, kekuatan jiwa pada orang itu. Modal mungkin banyak, uang banyak, tapi kalau tidak di backup oleh kekuatan hati yang kuat, maka modal sebesar apapun dia dalam waktu singkat akan lenyap. Lebih baik dia tidak punya uang, tidak punya modal, tapi kekuatan pikiran dan kekuatan hatinya ada pada level yang tinggi. Itu pasti uang yang tadinya sedikit bisa berlipat-lipat menjadi kenaikan yang luar biasa. Pasar kita belum punya untuk barang-barang kita atau produk jasa kita. Itu oke, nggak ada masalah. Tapi kalau kekuatan pikiran dan kekuatan hatinya berada pada level yang baik, maka infiltrasi pasar akan jauh lebih mungkin dilakukan. Daripada pasar sudah terbuka, tersedia, tapi pikiran dan hatinya tidak cukup kompatibel untuk invasi ke pasar itu. Saya banyak contoh bagaimana orang-orang bisa sukses, bisa maju, bukan karena dia punya pasar, bukan karena dia punya modal,
Atau bukan juga karena dia punya relasi, tapi justru karena dia mendayagunakan seluruh energi pikirannya, seluruh energi batinnya, energi hatinya pada level yang tertinggi. Yang berikutnya yang lebih simpel adalah kekuatan kata-kata. Nah, ini banyak orang lupa bahwa the power its word. Kata-kata adalah identitas dirinya. Kata-kata adalah cermin dari apa yang ada pada diri seseorang. Nah, sekarang kalau kata-katanya saja tidak kompatibel dengan keinginan untuk sukses di wirausaha, itu juga akan jadi problem. Karena kata-kata bisa membuat orang disingkirkan. Karena kata-kata orang nggak mau ketemu kita. Karena kata-kata orang ketika sudah oke mau suntik modal, tapi karena kita salah ngomong, itu bisa tiba-tiba bubar. Bahkan dalam dunia politik ada contoh yang paling ekstrim, paling nyata, hanya karena kata-kata orang bisa tersungkur. Orang bisa jatuh dan orang bisa mengalami penderitaan. Begitu juga sebaliknya, dengan menggunakan kekuatan kata-kata, orang bisa akan jauh lebih mudah untuk tumbuh di dalam hidupnya. Apa yang saya maksud dengan kata-kata? Kata-kata adalah seluruh ucapan, seluruh apa yang kita sampaikan kepada orang, dan kemudian seluruhnya adalah bernada positif. Jadi lebih kepada yang disebut dengan the power of positive word. Karena dalam positive word itu ada energi yang besar. Nah, saya ingin sampaikan begini. Kalau kita tidak berlatih dengan menggunakan kata-kata, maka seluruh apapun yang akan kita rancang, kita desain, kita akan mentok, Pak. Karena kata-kata ini tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ya, stabil. Stabil, Pak. Masih stabil ya? Masuk, Pak. Oke. Oke. Kekuatan kata-kata. Teman-teman, kekuatan kata-kata ini kenapa penting? Saya ingin menyampaikan kira-kira begini. Anda hari ini yang sudah punya pasangan hidup, kenapa bisa sampai ke KUA? Itu juga antara lain karena kekuatan kata-kata. Sebab kalau kata-katanya gagal, itu nggak bisa sampai ke KUA, Pak, kemarin itu. Misalnya Anda yang jomblo, oke, Anda yang jomblo, hari ini atau beberapa waktu lalu Anda sudah punya pasangan. Jangan lupa, itu juga karena kekuatan kata-kata. Minimal bentuknya rayuan, dan seterusnya yang membuat pasangan Anda menjadi tertarik. Jadi tidak bisa menyepelekan kata-kata. Banyak orang tidak mau berlatih tentang kata-kata. Padahal bikin proposal, misalnya apalagi proposal bisnis, jelas itu adalah the power of word dalam bentuk yang tertulis. Saya ingin membagi tiga kekuatan kata-kata. Singkat saja. Yang pertama, kata-kata yang diucapkan kepada diri sendiri. Mas Sidi, tolong dimatikan. Pak Marsidi, tolong dimatikan mic-nya. Pak Marsidi, tolong mic-nya dimatikan. Operator. Oke, Pak, yang pertama. Oke, yang pertama adalah kemampuan untuk berbicara kepada diri sendiri. Itu satu, namanya afirmasi. Yang kedua, kemampuan berbicara, berkata-kata kepada orang lain. Itu bentuknya banyak. Ada negosiasi, ada public speaking, ada pidato, ada mengajar, ada presentasi, ada khutbah, ada ceramah, itu macam-macam. Itu namanya kemampuan menggunakan kata-kata dengan hubungannya dengan orang lain. Yang ketiga ini yang level tertinggi adalah kemampuan menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi dengan sang penciptanya. Ini namanya udah berubah lagi menjadi doa atau permohonan, kira-kira begitu, doa atau permohonan. Jadi dari kekuatan kata-kata, tiga level kekuatan
ini berkata kepada diri sendiri, berkata kepada orang lain, dan berkata kepada Sang Pencipta, ini adalah kekuatan yang luar biasa jika kita bisa mendayagunakannya dengan pas. Tentu ada cara bagaimana kita memaksimalkan energi kata-kata ini. Yang terakhir, yang keempat, the power of action. The power of action ini adalah tindakan, perbuatan yang itu justru harus dilakukan, tapi banyak orang salah paham. Kenapa salah paham? Banyak orang sebenarnya melakukan banyak hal dalam hidupnya. Bergerak ke sini, berbuat ini, berbuat itu, dan lain sebagainya. Tapi boleh cek teman-teman. Kadang-kadang perbuatan itu, tindakan itu nggak punya pola. Nggak punya ritme yang ajak. Nggak punya skema yang mengarah kepada sasaran yang dia capai dalam hidupnya. Kira-kira kalau frekuensi itu frekuensinya naik turun nggak karu-karuan, sehingga polanya tidak terbentuk. Nah, kata kunci dari tindakan itu adalah habit, kebiasaan. Jadi the power of action is habit. Jadi kekuatan tindakan ada pada habit, kebiasaan. Nah, semua orang sukses itu memiliki pola tindakan yang sukses juga, yang disebut dengan habit. Kalau habit ini tidak terjadi, maka apapun dalam hidup ini akan sulit kita raih. Kenapa? Karena seluruh hal yang ingin kita capai dalam hidup ini, apalagi dalam dunia wirausaha, dunia bisnis, dunia entrepreneur, itu habit menjadi kata kunci yang ada di garda paling depan. Garda paling depan. Jadi yang ada di etalase depan itu adalah the power of what dan the power of action. Basic di belakangnya, pengendali di belakangnya adalah the power of mind dan the power of heart. Itu nggak kelihatan orang. Tapi kata-kata dan tindakan itu bisa dilihat orang. Dan orang akan melihat kita itu dari etalase itu, yaitu kata-kata dan tindakan. Nah, teman-teman yang saya hormati, kalau kita sudah bisa memilah dua keahlian ini, namanya soft skill dan hard skill, kemudian digabung, maka itu akan menjadi energi yang luar biasa untuk kita memulai wirausaha. Tidak penting hari ini kita kondisinya seperti apa. Pak, saya nggak punya pengalaman usaha. It's okay, itu nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena Anda bisa memulai dengan cara mengenali soft skill Anda. Pak, saya tidak punya modal. It's okay, itu nggak ada masalah. Karena itu akan bisa dipecahkan dalam prosesnya. Pak, saya tidak ahli bagaimana infiltrasi pasar. It's okay, itu nggak ada masalah. Apapun latar belakang kita hari ini tidak boleh menjadi hambatan untuk kita masuk ke dunia wirausaha. Kenapa? Karena sesungguhnya pikiran, hati, kata-kata, dan tindakan kita punya. Tinggal kita setel, kita upgrade, kita daya gunakan untuk tujuan yang kita sebut dengan membangun ekonomi melalui jalur wirausaha. Nah, teman-teman yang saya hormati, terakhir saya ingin sampaikan, jika ingin memulai wirausaha, mulailah kenali apa-apa yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena seluruh kekuatan wirausaha sudah kita miliki di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam kata-kata dan tindakan kita. Soal hard skill biasanya akan dipelajari bersamaan dengan proses. Kita bukan ahli manajemen. Kita bukan lulusan program studi manajemen. Kita bukan orang yang suka baca buku manajemen, kira-kira begitu. Tapi itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena pengetahuan, pengalaman, informasi soal manajerial, bagaimana teknik mengelola di bidang keuangan, produksi, pemasaran, dan SDM, pada umumnya orang akan belajar dari pengalaman, yaitu pengalaman ketika dia action dan mengelolanya. Jadi, tidak usah khawatir, karena Alibaba juga memulai bisnis dengan meminjam investasi $100 dari orang lain. Anthony Robbins juga memulai bisnis menjadi seorang motivator kelas dunia hari ini dengan pinjam kepada temannya sekitar $125. Andri Wongso hari ini menjadi motivator Indonesia terbaik dan dia menjadi sukses adalah orang yang tidak lulus SD. Begitu juga itu Bill Gates menjadi orang super kaya di Indonesia, itu bukan karena dia punya modal banyak, tapi karena dia punya habit yang luar biasa kuat untuk bagaimana berlatih tentang pemrograman komputer. Mark Zuckerberg juga sama, menjadi seorang CEO besar di dunia medsos, namanya Facebook, juga asal muasalnya karena ingin menghubungkan teman-temannya
yang berbeda tempat tetap terhubung melalui jaringan atau melalui online system. Jadi banyak hal dalam hidup ini menjadi sangat mungkin ketika kita mengenali diri sendiri. Dan itu adalah kunci untuk kita memulai wirausaha. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang menarik yang beliau sampaikan tadi, itu saya garis bawahi. Kadangkala orang berwirausaha itu banyak modal atau modalnya banyak, tetapi kalau tidak dibarengi dengan kekuatan pikiran dan hati yang baik terutama, maka pasti akan mengalami kegagalan. Nah, itu yang paling penting. Jadi tadi yang paling penting adalah penguasaan dari hard skill dan soft skill. Saya undang kepada Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati untuk memberikan pertanyaan. Saya undang 5 orang untuk bertanya, tapi di sini sudah ada yang masuk, Pak. Saya akan bacakan kepada Bapak. Ini ada bagaimana melahirkan mindset kepada orang-orang muda yang ingin bersenang-senang di dalam dunia usaha. Berenang-renang di dalam dunia usaha. Mengingat bahwa usaha adalah bukan profesi, melainkan mindset atau pola pikir. Mungkin sebagian dari kita ada yang mempunyai mindset tentang berwirausaha, tetapi bagaimana mempatenkan mindset tersebut agar kegiatan wirausaha betul-betul terlaksana. Karena fokus pertama yang harus muncul ketika ingin melakukan sesuatu atau lebih khususnya membangun usaha adalah mindset atau pola pikir. Inti pertanyaannya bagaimana melahirkan mindset kepada orang-orang muda yang ingin berenang-renang di dalam dunia usaha. Kami persilahkan, Pak. Bersenang-senang mungkin itu. Nggak apa-apa, bersenang-senang, berenang-renang boleh juga. Malah menarik berenang-renang itu kan. Bagaimana berenang berenang di dunia usaha. Kalau berenang itu udah kecebur berarti kan. Iya, iya. Tapi ini menarik pertanyaannya. How to, bagaimana cara kita mengenali mindset. Saya tidak ingin merubah bahasanya, tapi saya pakai istilah lain namanya mind program pikiran. Jadi teman-teman, program pikiran adalah seluruh hal yang tertanam di dalam pikiran kita. Seluruh hal tentang hidup kita itu sudah ada di dalam program pikiran kita. Bahkan cara kita ngomong, cara kita nengok, cara kita berbahasa, cara kita bersikap, itu semuanya sudah tertanam dalam program pikiran kita. Dari mana kita dapat? Itu dari pengalaman hidup yang kita tanam bertahun-tahun lalu sejak kecil hingga hari ini. Bahkan kalau ditanya, misalnya contoh, pasangan hidup seperti apa yang kita inginkan dalam hidup ini? Itu semuanya ada, Pak. File programnya sudah ada di program pikiran kita masing-masing. Betul ya? Bahkan kalau ditanya, kita ingin rumah seperti apa, itu dalam program pikirannya sudah ada, Pak. Mungkin rumah 100 meter, mungkin rumah 200 meter, bahkan mungkin rumah 1000 meter, itu semua sudah ada. Jadi dengan kata lain kira-kira begini, apa yang ingin kita lakukan, ingin kita tempuh dalam hidup ini semuanya, soft filenya itu sudah ada di dalam program pikiran masing-masing. Satu contoh misalnya, Bapak Ibu yang belum pernah pergi haji, ingin pergi haji enggak? Tentu sebagian akan berkata ingin, sebagian masih ragu-ragu. Apa yang akan terjadi nanti? Anda pergi haji atau enggak? Itu jawabannya enggak susah, Pak. Jawabannya bagaimana? Cek aja di program pikiran Anda. Itu haji sudah tertanam belum di dalam program pikiran? Kalau belum tertanam, sampai kapanpun tidak akan ada haji dalam hidup kita. Jadi program pikiran itu ternyata semacam blueprint, cetak biru yang akan memandu perjalanan hidup kita ke depan. Nah, pertanyaannya adalah program pikiran apa yang selama ini sudah kita tanam? Karena itu akan menjadi alat ukur pertama yang akan menuntun kita kemana kita akan melangkah. Program pikiran itu dari mana dapatnya? Pertama dari pengalaman hidup, dari pergaulan, dari lingkungan keluarga, dari bacaan, informasi yang kita serap dan kita masukin. Ingat Pak, informasi ada yang kita masukin dan ada yang kita tolak. Informasi yang kita terima, serap terus-menerus, masuk dalam pikiran dan kita terima, itu nanti akan berubah menjadi mind program, menjadi program pikiran yang kita anut. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita kembangkan dalam dunia
Ada nggak file di dalam pikiran kita namanya file wirausaha? Ada nggak? Itu dulu, file besarnya harus ketemu. Ini kalau kita buka laptop, ya, kalau kita buka laptop, itu ketika mau buka file, dalam pertanyaan folder wirausahanya ada nggak? Folder wirausaha yang ada sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi tindakan berwirausaha.